percaya kepada Allah. Berarti di kolbu nggak? Yang kedua, percaya kepada malaikat, di kolbu juga. Percaya pada kitab-kitab, di kolbu juga. Percaya kepada rasul-rasul. Rasul semuanya 313, nabi semuanya 124.000. Catat. Nabi semuanya 313. Rasul semuanya salasumia wa salasata asyar, ya, 313. Rasul 313, nabi 124.000. Ini ada rahasia di situ. Nanti lain waktu kita cerita rahasianya apa. Yang dimasyhurkan di Quran 25. Ini ada rahasianya juga. Maka pewaris mutlak Nabi setiap masa sampai akhir zaman, jumlah yang dimasyhurkan oleh Allah disebut wali al-ghaus juga cuma 25. Dari 25 ada yang disebut ulul azmi. Betul? Benar ya? Maka nanti juga akan ada empat wali yang membersamai Al-Imam Al-Mahdi. 4 wali-wali besar. Keilmuan yang mencakup ilmu ulama-ulama terdahulu. Tapi mereka beda-beda tugas. Yang 4 ini. Itu yang membackup nanti Al-Imam Al-Mahdi. Tapi entah dia yang membackup Imam Al-Mahdi, entah Al-Mahdi yang membackup dia. Sepertinya yang kedua yang benar ya. Baik. Percaya kepada hari akhir. Dan yang terakhir, takdir baik dan takdir apakah dia baik ataupun buruk. Ini kalimat aslinya tu'mina bil qadari. Engkau percaya kepada kadar. Kadar itu artinya ukuran, ketentuan, kadar. Ini air kadarnya segini, maka takdir kita gak akan lebih dari itu. Masalahnya rezeki antum kan takdirnya segini, antum nuangnya dikit. Udah dituang banyak-banyak, diminumnya cuma 1 teguk. Itulah nasib orang yang nabung banyak-banyak tapi pelit sama dirinya sendiri. Kalau udah punya duit banyak, nikmati. Dan salah satu nikmat itu berbagi sama orang. Rasakan kebahagiaannya. Pengen bahagia gak? Bahagiakan orang lain. Jangan cuma numpuk-numpuk doang. Di Bintaro ini tempat orang numpuk-numpuk rumah gede-gede kosong. Di luar sana banyak orang gak punya rumah, jual tuh rumah bagi-bagi. Mumpung masih ada orang susah. Nanti kalau akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi keluar, 9 tahun rasanya ribuan tahun. Karena 1 hari seperti setahun. Sebagaimana Dajjal 40 hari, 1 hari seperti itu tahun. Sabar-sabar 40 hari itu. Jangan bergeming sedikit pun. Hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah dan pewarisnya Al-Imam Al-Mahdi. Nanti menikmati waktu 9 tahun seperti ribuan tahun. Saya nggak tahu berapa lama ya. Tapi di hadisnya tis'ah sinin. Nanti kata Nabi SAW, orang baru bangun itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Sebelum itu terjadi, antum bagi-bagi duitnya. Ini duit udah mulai gak berharga loh. Jangan numpuk-numpuk lagi ya. Bukan nyuruh antum foya-foya bagi-bagi, enggak, donasi. Langsung kasih ke orangnya, ke lembaga-lembaga yang terpercaya. Hati-hati nih ya. Banyak kemarin muncul ternyata untuk pembiayaan hal-hal yang terorisme. Orang Indonesia ini kan baik-baik, benar ya? Terkenal sampai ke Palestina. Sampai ke Palestina terkenal. Orang Indonesia yang tidak kaya secara duit, itu mereka dapat bantuan setiap tahun. Dimanfaatkan. Orang kita ini kan husnuzonnya tinggi, benar ya? Benar tinggi. Antum coba lihat, dari 6 ini, adakah di situ partai politik? Adakah di situ pilihan politik? Jadi nanti kalau antum 2024 nih beda sama ini, itu yang salah kira-kira siapa? Gak ada yang salah. Kan gak ada di kitab. Pemilihan seperti terjadi tahun-tahun belakangan ini, itu sistem baru.
Saya mau tanya antum, demokrasi itu agama atau sistem muamalah berpolitik? Kalau itu sebuah agama, maka kita kafir semua. Tapi adakah ulama yang mengatakan demokrasi itu agama? Ada nggak? Ulama PA ada. Kalau demokrasi dia bilang produk Yunani, kufur, monarki, itu sampai sekarang di Saudi kenapa ente gak kafirkan? Monarki itu monarki, mamlakah, kerajaan sampai sekarang Saudi masih gak? Yordan masih, Inggris masih, Belanda masih. Itu Eropa jualan demokrasi, mereka masih pakai kerajaan. Maka kita main demokrasi buat Allah sendiri. Dulu Soekarno buat demokrasi terpimpin, Soeharto buat demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi itu beda daerah, beda ini. Jerman itu demokrasi, tapi itu negara munculnya Protestan. Maka di situ sinis beragama masih ada walaupun demokrasi. Amerika, antum kira Amerika itu sangat toleran? Ya salah. Jangankan kita beda agama, beda kulit aja mereka. Ya, terus mereka jualan demokrasi sama kita, ngaca itu. Ya, ngaca dulu kalian mau jualan demokrasi, mau jual equal, persamaan. Di Indonesia orang sudah biasa berbeda hidup bersama. Indonesia beda pulau, suku udah beda-beda. Jarang kan tawuran kita? Jarang kan? Jarang, alhamdulillah. Mau tawuran? Alhamdulillah kita Allah berikan kelapangan dada, diberikan kelembutan dalam kalbu kita semua. Ini nikmat besar. Serasis-rasis kita paling rasisnya gitu doang. Ya, orang Jawa dengan Jawinya, ya. Orang Medan, Batak dengan Bataknya, Aceh dengan Aceh. Itu-gitu aja. Gak ada yang sampai merasa dirinya paling mulia di dunia, gak ada. Ya, kecuali yang sudah gak waras ya. Jadi gimana? Beda politik, ini saya ulang-ulang di mana-mana. Kemanapun saya pergi, saya mengkampanyekan ini. Karena saya tidak berpartai, saya mengkampanyekan kedamaian antar partai. Ya, mau atau? Coba diingat-ingat, beda politik bukan beda iman. Beda politik bukan beda Islam. Beda coblosan bukan berarti beda agama. Ya. Jadi nanti kalau kejadian lagi, tolong yang waras ya, tolong yang waras. Sembari kita menjaga kewarasan itu, kita baca lagi hadis berikut. Di ujung ini yang clue yang terpenting. Engkau percaya kepada kadar takdir, baikkah dia ataupun buruk ya. Ini riwayat pertama. Kita bisa buka riwayat kedua ya. Kita loncat. Di riwayat kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah, hanya disebutkan engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, bertemu dengan Allah, Rasul, dan hari akhir. Tidak disebutkan kata takdir. Di riwayat yang ketiga disebutkan, tapi kata baik buruknya tidak disebutkan. Wa tu'mina bil qadari kullih. Kamu percaya kepada hari akhir, lalu engkau percaya kepada takdir semuanya. Berarti kata baik buruk, kata semuanya bukan dari Rasulullah, tapi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lafaz Nabi cuma an-tu'mina bil qadar. Kamu percaya kepada takdir. Ini hemat saya ketika baca hadis ini. Ini berdasarkan perbandingan riwayat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Itu hebatnya Abu Hurairah, bisa memberikan perbandingan riwayat antara Umar ke anaknya dan Nabi kepada sahabat yang lain. Karena sahibul kisahnya banyak. Yang menyaksikan waktu itu tidak hanya seorang Umar, tapi juga sahabat-sahabat yang lain. Ya.
Maka menurut saya takdir itu aslinya netral. Teman-teman, takdir itu asalnya tidak disebut baik, tidak disebut buruk. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, dianggap berasal dari Allah, pasti semuanya baik. Kapan dia disebut baik, kapan dia disebut buruk? Kapan? Contoh, ada yang dokter nggak? Atau yang jualan obat? Oh, ada anaknya jualan obat tuh, Pak Hadat tuh, temannya Ustaz Arifin, Allah yarham. Itu anaknya jualan obat. Itu kalau ada orang sakit, beli obat ke dia, itu takdir buruk bagi anaknya itu. Atau takdir baik? Baik. Takdir buruk atau takdir baik? Cuma kalau dia yang sakit, takdir buruk. Kalau ada orang sakit, beli obat ke dia, disebut takdir apa? Baik. Tapi kalau dia yang sakit, berarti kata baik buruk dari siapa? Tukang pijit patah, urut patah. Kalau nggak ada orang yang patah, bagi dia takdir buruk kan? Gimana? Benar, itu buruk bagi dia. Nggak ada orang terterapi. Nah, sekarang yang sekarang anggap dokter. Kalau nggak ada orang sakit di dunia ini, dokter kesepian job nggak? Benar. Baik menurut dokter, tidak baik menurut yang sakit. Maka kata baik dan buruk bukanlah dari Allah. Baik buruk itu persepsi. Dari Allah turunnya semuanya baik, semuanya netral. Nggak ada, buruknya nggak ada. Kita yang menilainya baik ataupun buruk. Tetangga kita beli rumah, tetangga kita beli mobil, baik nggak tuh menurut dia? Tapi parkirnya karena depan rumah antum. Jadi buruk ya? Udah gak bilang-bilang beli, parkir lagi depan rumah kita ya. Sesekali nyinyemin kayak, atau kasih ya. Enak amat dikasih.